Ada hal yang kiranya lebih penting dan mendesak pada saat ini ketimbang berdebat dan berdebat, yakni pandemi COVID-19 belumlah usai. Salam kredensial. Debat vaksin corona jalan terus. Belum lama ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar perdebatan tentang vaksin Nusantara dilakukan dalam forum ilmiah seperti seminar atau jurnal ilmiah. Kata Budi Gunadi, perdebatan jangan dilakukan di tataran media, politik, atau di mana tempatnya yang lain. Masa yang berdebat pemimpin redaksi, atau ahli media, atau politisi, ini kan tidak cocok. Kata Budi Gunadi, Kementerian Kesehatan mendukung pengembangan vaksin anak bangsa. Namun, tetap harus menerapkan kaidah ilmiah. Ya, kita untung Menkes segera turun tangan. Karena perdebatan soal vaksin Nusantara telah merembet kemana-mana. Bahkan telah pula menjadi masalah politik. Hal itu terjadi ketika sejumlah anggota Komisi 9 DPR memutuskan untuk mengikuti uji klinik vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Inilah ketukan palu pergeseran masalah medis menjadi masalah politik. Rakyat kecil mungkin juga masyarakat terdidik di mana-mana negeri ini terbengong-bengong, bingung melihat para tokoh masyarakat terpecah menjadi dua. Ada kelompok pendukung vaksin Nusantara, ada kelompok pendukung Badan POM. Memang kita semua tahu berbeda pendapat adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Berbeda pendapat boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dalam demokrasi terkandung nilai-nilai toleransi, kebebasan mengungkapkan pendapat, menghormati perbedaan berpendapat, dan memahami keanekaragaman dalam masyarakat. Dalam dunia demokrasi juga terkandung nilai-nilai terbuka dalam komunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan. Jadi oleh karena itu tidak ada yang salah dalam perdebatan, dalam perbedaan pendapat. Hanya saja ada hal yang kiranya lebih penting dan mendesak pada saat ini ketimbang berdebat dan berdebat, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat banyak bahwa pandemi COVID-19 belumlah usai.
masyarakat harus diberikan pemahaman itu terus dan terus. Maka kebijakan pemerintah melarang mudik lebaran dan anjuran menaati protokol kesehatan adalah hal yang sangat tepat. India menjadi contoh yang paling baik kegagalan dalam hal itu. India gagal mencegah hantaman gelombang kedua pandemi COVID-19. Padahal awal Maret lalu, Menteri Kesehatan Fardhan menyatakan bahwa India di ujung akhir pandemi. Fardhan memuji kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Modi disebut sebagai contoh pada dunia dalam kerjasama internasional. Karena apa? Karena sejak Januari lalu, India telah mulai mengirimkan vaksin ke negara lain yang membutuhkan. Inilah diplomasi vaksin India yang sangat dibanggakan pada waktu itu. Optimisme tetapi tak terkendali. Karena hanya berdasarkan pada penurunan tajam infeksi yang dilaporkan. Sejak puncak rata-rata lebih dari 93.000 kasus per hari pada pertengahan September lalu, infeksi terus menurun. Pada pertengahan Februari, India menghitung rata-rata 11.000 kasus per hari. Rata-rata kematian harian selama 7 hari karena penyakit tersebut telah turun pula hingga di bawah 100. Ketika itu ada euforia keberhasilan. Para politisi, pembuat kebijakan, dan media percaya bahwa India benar-benar keluar dari masalah. Bahkan pejabat bank sentral mengatakan ekonomi India terus muncul di tengah bayang-bayang musim dingin yang memanjang menuju suatu tempat di bawah sinar matahari. Dan Perdana Menteri Modi disebut sebagai guru vaksin karena dianggap mampu mengendalikan perkembangan infeksi vaksin. Ketika itulah India lengah. Lalu mereka menggelar pemilu untuk 5 negara bagian. Pemilu diikuti oleh 186 juta orang. Kampanye terbuka dilakukan selama sebulan di mana-mana. Bebas tanpa protokol kesehatan. Pertandingan kriket, olahraga terpopuler di negeri itu, digelar juga. Puluhan ribu orang menonton. Mayoritas penonton tanpa masker. Dan mereka jaraknya berdekat-dekatan. Tidak peduli lagi protokol kesehatan. Tambahan lagi ritual menghapus dosa dengan mandi bersama-sama di Sungai Gangga. Sebagaimana biasanya dilakukan. Mereka tanpa masker dan mandi bersama-sama dalam jarak yang sangat dekat. Akibatnya dirasakan setelah itu. Dalam waktu kurang dari sebulan, tragedi datang. India dalam cengkeraman gelombang kedua COVID-19. Terjadi ledakan kasus. Pertengahan April lalu, rata-rata tiap hari lebih dari 100.000 kasus baru. Hingga hari Selasa tanggal 20 April tercatat 259.170 kasus baru. Dan jumlah penderita COVID-19 di negeri itu melonjak mencapai 15 juta lebih. Setiap hari 2.300 orang mati karena COVID. Tak pelak lagi India menjadi negara terparah kedua setelah Amerika Serikat. Sebelumnya
pada peringkat 3. Nomor 2 adalah Brasil. Kiranya kasus India ini perlu menjadi contoh dan adalah contoh yang paling nyata bagi kita. Masyarakat AB menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat sangat terlena, bertindak seolah-olah virus telah hilang. Sebuah sikap yang katakanlah absurd. Kita hanya bisa berharap semoga kita tidak abe, tidak terlena karena asyik berdebat, asyik berargumentasi, asyik bersilang pendapat, dan mungkin berpolitik. Itulah yang terjadi di tengah kita. Terima kasih. Salam kredensial dan tetap kredensial.